Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan beberapa anggota TNI terluka usai truk yang dikendarainya terbakar di ruas tol Gempol Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk milik Satuan Kostrad terbakar hebat di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin malam. Akibat peristiwa ini ada beberapa anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga berisi amunisi dan bahan peledak ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Sementara itu aparat Polres Pasuruan belum bisa dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini, Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada. Korban ada. Oh. Dari pihak aparat. Oh. Aparatnya itu. Sementara itu pemirsa, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mobil yang dikemudikan seorang wanita terbakar di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Emil, umurnya sekitar 30 tahun, mengendarai mobilnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tiba-tiba ibu tadi melihat bahwa di kap mobilnya keluar asap. Dan setelah itu dia memberhentikan kendaraannya dan langsung keluar berlari menjauh dari kendaraannya. Apinya membesar di depan. Jadi setelah saya lakukan penindaklanjutan dengan menggunakan APAR 5 unit tidak mampang. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah mengambil kesimpulan untuk mengambil air dalam got. Jadi saya panggil beberapa masyarakat. Pemirsa, sebuah apartemen di kawasan Modern Land Jalan Hartono, Kota Tangerang terbakar. Penghuni apartemen panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni apartemen Modern Land di Jalan Hartono Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang berhamburan keluar gedung setelah melihat api membakar salah satu unit di apartemen tersebut. Petugas damkar dengan sigap tiba di lokasi, langsung melokalisir kobaran api sehingga api tidak merembet ke seluruh apartemen. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di lantai 7 apartemen, salah satunya berasal dari kamar di lantai tersebut terbakar. Api yang tinggi sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Hampir 2 jam petugas berjibaku hingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Diduga korsleting listrik di lantai 7, tentunya tidak ada korban dan juga langsung diantisipasi dari pihak terkait. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin sore. Ya, kapal yang melayani rute penyeberangan Balikpapan Penajam tersebut tenggelam di dekat wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Detik-detik tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur terekam jelas dari video amatir warga. Tampak kapal oleng ke sebelah kanan sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam. Dari kejauhan juga terlihat sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri. Sedangkan 3 kru KMP terjebak di dalam kapal saat kapal tenggelam. Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merespon cepat insiden tenggelamnya kapal dengan menyisir lokasi kejadian untuk mengevakuasi puluhan penumpang.
Sebanyak 23 orang berhasil dievakuasi, namun dari total kru kapal 18 orang dilaporkan masih terjebak ada 2 orang. Semua penumpang menurut keterangan sudah dievakuasi, sebanyak 23 orang terdaftar, dan barusan kami juga sudah mengabsen para penumpang itu. Ternyata ada 2 nama. Jadi mungkin pada penulisan manifest ada 2 nama sehingga jadi 22. Dan lengkap saya absen semua, hanya beberapa nama Saripudin dan Udin, tapi kata teman-teman penumpang yang lainnya mungkin keluar, itu supir truk lagi ngerokok atau seperti apa, atau beli minum. Itu keterangan daripada penumpang. Kecelakaan KMP Mukhlisa terjadi akibat adanya kerusakan baling-baling hingga terjadi kebocoran. Namun kapal masih dalam kondisi layak berlayar. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi kapal dan pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa massa dari kalangan petani dan mahasiswa di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung berakhir ricuh. Demonstrasi yang menuntut kenaikan harga singkong memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos barikade petugas. Jangan kalian mengatakan yang zalim. Yang zalim itu biasa. Yang zalim itu pemerintah. Yang zalim itu adalah. Bentrok antara massa petani dan mahasiswa tak terelakkan. Tahan, kawan-kawan tahan. Yang zalim. Kawan-kawan tahan. Yang zalim itu biasa. Yang zalim itu pemerintah. Petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung terlibat adu mulut hingga dorong-dorongan massa aksi. Tahan, kawan-kawan tahan. Kawan-kawan tahan. Situasi sempat memanas saat polisi mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan demonstrasi. Semuanya mundur kawan-kawan. Mahasiswa mahas. Ya tahan, kawan-kawan. Kawan-kawan tahan. Kawan-kawan, ya hentikan. Aksi saling serang antara demonstran dan aparat pun semakin tak terkendali. Massa membalas semprotan air dari water cannon dengan lemparan batu ke arah petugas. Akibat terkena lemparan batu, seorang anggota polisi terluka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 5 orang massa aksi diduga menjadi provokator diamankan polisi dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah kondisi mereda, perwakilan petani menemui Gubernur Lampung dan berjanji mengupayakan harga singkong yang tidak merugikan petani. Harga terbentuk karena ada keikhlasan dua belah pihak. Tidak ada keikhlasan zalim kita. Saya adil, harus saya tidak adil, tapi saya berusaha untuk adil Bapak Ibu sekalian. Pemerintah provinsi menetapkan harga yang disepakati, bukan memaksakan harga untuk disepakati. Aksi para petani ini dilakukan karena khawatir dengan harga singkong yang terus anjlok dan kondisi tersebut sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup para petani singkong. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demo menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Para mahasiswa yang terlibat saling dorong dan kejar-kejaran dengan petugas keamanan. Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis dari Partai Nasdem, mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Kami dari PCPM Kota Palopo akan tetap melanjutkan aksi daripada gerakan ini. Kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan mengundang seluruh kader PCPM Kota Palopo untuk menduduki DPRD Kota Palopo. Sampai apa yang menjadi tuntutan kami, copot Ketua DPRD Kota Palopo itu.
Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat hearing dalam aksi demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa berhasil menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Sampai keluar kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan dalam forum, apalagi mereka ini mahasiswa membawakan organisasi mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam itu tidak seharusnya mengatakan kata-kata yang seperti kemarin gitu loh, tidak sopan itu. Para mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online di Kota Medan gerubuk kantor Grab Medan menuntut penghapusan sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Ya, di antaranya adalah penghapusan biaya langganan Grab Bike Hemat dan penghapusan slot Grab Food. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam aksi solidaritas driver Medan menggeruduk kantor aplikator Medan di Jalan Padang Golf Medan, Sumatera Utara. Diawali dengan konvoi dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, ratusan ojol ini langsung menyasar kantor aplikator yang sudah dijaga ketat petugas kepolisian. Oke, kita sekarang dipaksa untuk cerdas. Dalam aksinya, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada pihak aplikator. Driver menuntut penghapusan biaya langganan, penghapusan slot orderan antar makanan, dan sesuaikan tarif driver dengan aturan Kementerian Perhubungan. 1. Penghapusan biaya perlangganan Grab Bike Hemat, yang dimana pihak driver itu dikenakan potongan biaya setiap dari orderan. Setiap 7 orderan itu kami akan kenakan biaya potongan 15.000. 15.000 itu dikalikan ke 30 sama dengan 450. Masa kami yang sudah mengantar customer kami harus membayar juga UPT kepada pihak aplikator. Atas tindakan aplikator yang dianggap tidak kooperatif, para pengemudi ojol ini berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali memicu penolakan dari pecalang. Ya, penolakan terjadi setelah video pelantikan pengurus GRIP Bali viral di media sosial. Panglima Satgas GRIP DPD Bali. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Munculnya gerakan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu di Bali atau GRIP Jaya di Bali menuai penolakan dari pecalang. Penolakan muncul setelah beredar video pelantikan GRIP Jaya DPD Bali. Dalam unggahannya, pecalang khawatir kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya. Sistem keamanan tradisional Bali telah berjalan efektif dengan dukungan lebih dari 1.500 desa adat yang tersebar di seluruh Bali dengan satuan pecalang mencapai 20.000 lebih personel. Dan adanya berita-berita yang betul viral di akhir-akhir ini itu sangat kami sesalkan karena Bali ini tidak perlu diberikan sistem pengamanan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Warga menghakimi pelaku tindak asusila pada remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan merekam aksi bejatnya dan mengancam akan menyebarkan video asusila korban. Pelaku pencabulan anak-anak di bawah umur ditangkap warga saat hendak melakukan tindak asusila di sebuah apartemen di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku terungkap setelah warga memancing pelaku. Usai pelaku tertangkap, ponselnya pun diperiksa dan terdapat sejumlah video asusila yang direkam saat melancarkan aksi bejatnya. Hasil pemeriksaan, pelaku mencari korban menggunakan aplikasi lalu merayu untuk bertemu. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku merekam semua aksi asusila lalu mengancam menyebarluaskan video jika tidak menuruti kemauannya. Dari WA. Dari WA. Dari WhatsApp. Itu memang nyari korbannya untuk apa ya? Dibuat video atau bagaimana? Dibuat video. Dibuat video. Iya, betul. Nah, kabarnya banyak ya itunya korban-korbannya. Banyak, puluhan. Korbannya masih sekolah. Masih sekolah semua rata-rata. Sementara itu, mayoritas korban merupakan remaja putri masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Akibat perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. $29 siswa SMA SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Para siswa yang akan menjalani pendidikan karakter ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Dari yang kemarin? Lanjut yang belakangnya. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA SMK dari 3 kabupaten diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung dari Kodim 0619 Purwakarta. Ketiga kabupaten diantaranya Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Para orang tua masing-masing siswa dan Bupati Purwakarta turut melepas para siswa bertolak ke Rindam 3 Siliwangi. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani. Ke-29 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang dari 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Pembinaan murid bermasalah ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat demi mengatasi kriminalitas di Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Bandung Barat, ratusan pelajar bermasalah mulai menjalani pembinaan di Markas Bela Negara Lembang, Jawa Barat, dan para pelajar ini akan menjalani pembinaan selama 2 minggu, diantaranya tentang karakter disiplin. Dengan membawa koper dan ransel yang berisi kebutuhan sehari-hari, 114 pelajar bermasalah dari sejumlah daerah, kota, maupun kabupaten di Jawa Barat mengikuti pembinaan di Markas Dodik Bela Negara Lembang, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat bersama Komandan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi dan jajarannya memantau langsung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2 minggu. Rencananya, pembinaan ini dilakukan selama 1 tahun dengan peserta bergelombang. Aspek pembinaan yang menjadi fokus diantaranya adalah pembinaan karakter disiplin. Sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Lemdik ini, apa namanya? Dodik Bela Negara. Dodik ya. Oh, Dodik Bela Negara ya. Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi. Ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Pelajar bermasalah yang ikut pembinaan oleh tentara ini memiliki kenakalan berbeda-beda. Di antaranya adalah bolos sekolah, tawuran, geng motor,
dan kecanduan bermain game online. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam. Ya, sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukuran-ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lainnya mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke Barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, bagaimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di barak militer dari gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu nanti, ya itu kewenangannya beda-beda lah ya. Jadi cari solusi. Saya belum, saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa. Tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar. Gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin, Pak. Kalau sosial, kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan. Jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya. Kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan. Itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Ya. Presiden Prabowo mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di depan petugas program makan bergizi gratis, Presiden meminta tidak boleh ada lagi yang keracunan makanan. Ya, 2 hari yang lalu Pak Presiden telepon terkait dengan program. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ribuan petugas dapur program makan bergizi gratis. Pertemuan digelar di rumah dia di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu 3 Mei 2025. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta para petugas untuk bekerja lebih teliti dan cermat sehingga tak lagi ada keracunan dalam program andalan pemerintahan Prabowo. Para pejabat dan pegawai Badan Gizi tambah semangat, para SPP juga tambah semangat, tambah patriotik, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat, dan target kita adalah zero accident, atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan. Kasus anak-anak diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Di Bandung, ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Menu makanan yang disantap berupa makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Sementara di Cianjur, ratusan anak diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sejumlah sampel makanan langsung diamankan untuk diuji laboratorium. Rata-rata para pelajar alami keracunan menggunakan tempat makan plastik dari hasil pendistribusian perusahaan MBG di sekolah mereka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang BUMN baru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Sebuah video sopir pickup menjadi sasaran kemarahan salah seorang pengendara motor gede yang viral di media sosial. Ya, sang sopir diamuk usai terlibat kecelakaan dengan 2 pemotor gede yang tengah melakukan konvoi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengendara motor gede ini marah-marah terhadap sopir pickup usai terlibat kecelakaan di Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Insiden kecelakaan ini terjadi berawal saat 2 pengendara moge melaju beriringan dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sedang. Dari arah berlawanan melaju sebuah kendaraan pick-up. Diduga mobil pick-up berjalan memakan lajur berlawanan hingga tabrakan dengan moge pun tidak dapat dihindari. Selain moge dan mobil pick-up ringsek, 2 pengendara moge luka-luka. Usai peristiwa kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat akibat kerumunan warga yang berada di lokasi. Saat ini 1 korban dirawat di rumah sakit di Yogyakarta, sedangkan 1 orang lagi di rumah sakit di Jakarta.
Pemirsa, terciptanya solusi untuk lingkungan yang lebih baik, 289 orang dilantik sebagai ASN oleh Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Jika biasanya tempat pelantikan bersih dan ber-AC, berbeda dengan Pemalang yang memilih melantik para ASN di tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Pesalakan, Pemalang. 1. Trista Ardelia Tofah STR TRA. Selanjutnya oleh Kepala Dinas Anggaran. Pelantikan yang syarat makna terjadi di Pesalakan, Pemalang, Jawa Tengah. Jika tempat pelantikan identik berada dalam gedung, rapi, dan tempat yang nyaman, berbeda dengan pelantikan 298 orang ASN di tempat pembuangan akhir sampah di Pesalakan, Desa Pegongsoran, Pemalang, Jawa Tengah. SK pengangkatan ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Dengan harapan pemilihan tempat pembuangan sampah di TPA Pesalakan ini sebagai titik awal pengabdian kepada masyarakat. Tempat yang kotor menjadi pengingat bahwa permasalahan seperti tata kelola yang masih buruk serta kurangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Serta para ASN baru diminta untuk siap melayani masyarakat secara disiplin sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Ya tentunya mereka lebih berintegritas ya, lebih mempunyai jiwa melayaninya yang lebih besar dan juga perhatian kepada masyarakatnya, bukan statusnya, bukan prestisnya, bukan juga kebanggaannya sebagai ASN, tapi lebih kepada pelayanannya dan juga berkomunikasinya bagian dari masyarakat itu sendiri. Semoga dengan dilantiknya CPNS di tempat ini menjadi lebih berempati dan kedepannya bisa memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Kabupaten Pemalang. Permasalahan sampah adalah momok yang tak kunjung usai di Pemalang. Bahkan warga sekitar TPA Pesalakan memblokir akses masuk TPA agar tak ada lagi sampah dibuang yang mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan segera ada solusi bersama agar tak ada lagi polemik berkepanjangan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Undang-undang BUMN baru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas BUMN yang terlibat korupsi. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi tersebut bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan juga menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait dengan perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tasa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya, aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di... Ya, pemirsa, adapun Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN ke depannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Nggak usah ditanya, kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara, ya korupsi nggak ada hubungannya ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip.
Karena itu di SOTK yang terbaru, ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Gitu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian. Pemirsa, jaksa hadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri, Marcella Santoso, serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafi'i sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan juga penilaian penyidik atas aset tersangka. Nah, dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025, ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025, dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya.
Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Izin, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Terima kasih. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri memasuki semester pertama atau 6 bulan pemerintahannya. Apresiasi tersebut disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka. Sidang tersebut dihadiri para Menko, Menteri, dan Kepala Badan. Dalam awal sambutannya, Presiden menyampaikan akan menilai bagaimana kinerja dari kabinetnya di 6 bulan atau semester pertama pemerintahan. Terdapat 28 kebijakan baru yang dibuat melalui 200 produk yang dibuat baik Kepres, Inpres, PP, dan surat edaran yang dikeluarkan dalam menjalankan roda pemerintah. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kinerja para menterinya selama 6 bulan, mulai dari lancarnya perjalanan arus mudik lebaran, efisiensi anggaran, meningkatnya produksi beras sebanyak 4 ton, hingga program makanan bergizi yang sudah mencapai 3,4 juta penerima anak. Presiden sempat menyinggung ada beberapa pembantunya yang salah ucap atau bicara ke publik karena baru pertama kali menjadi pejabat setingkat menteri. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya
tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan juga meminta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan juga pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau, suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku dihina terkait ijazah palsu. Jokowi menjelaskan ia memiliki hak hukum dan menyebut tuduhan tersebut sebagai penghinaan yang sangat menyakitkan. Jokowi juga menyebut tudingan ijazah palsu merendahkan dirinya secara pribadi. Ya, ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya.
Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang lakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan, bukan hal yang... Pemirsa, sang putra dituntut mundur dari kursi wakil presiden oleh Purnawirawan TNI. Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara. Jokowi menyebut tuntutan Purnawirawan TNI sebagai bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi, ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan betul. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sepeda motor buruh pabrik yang terparkir di Desa Gemulung, Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari warung yang berada di sebelah tempat parkir sepeda motor. Kepulan asap membesar berasal dari tempat parkir dan warung makan di belakang pabrik yang terbakar. Kobaran api melalap 5 bangunan warung dan tempat parkir sepeda motor milik buruh pabrik. 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan, namun tak mampu menyelamatkan 150 sepeda motor yang terparkir, serta 5 warung yang berlokasi bersebelahan. Menurut pemilik tempat parkir, Nur Rohmat, api berasal dari salah satu warung makan. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat ditinggal pulang. Tadi tak hitung yang pagi tadi 149 atau 150 kurang lebih. Berarti api itu langsung menjalar cepat ya Pak ya? Yeah. Petugas dari Polres Jepara melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran pada Senin malam. Akibat kebakaran itu, semua kerugian ditaksir hingga 2,2 miliar rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Selebritas Jonathan Frizzy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat berbahaya dalam rokok elektrik atau vape. Akibat perbuatannya, Jonathan terancam 12 tahun penjara. Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta menetapkan artis Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin.
Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Sementara itu, pengacara Jonathan mengatakan polisi mengambil sekitar 40 vape. Jonathan juga kooperatif jalani pemeriksaan. Katakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Atas perbuatannya ini, Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tekun menabung selama 16 tahun pun berbuah manis. Seorang nenek berusia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impian berangkat ke Tanah Suci. Uang tersebut dikumpulkannya dari hasil menjual keripik, juga beternak sapi, dan berikut kisah inspiratifnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun, warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Sejumlah persiapan keberangkatan sudah dipersiapkan termasuk menata koper dan barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Mbah Sumi pun tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Mandar muka sehat, kuwi mriko kuwi ngriya. Sehat, angsul sehat, budal sehat. Sementara itu, sebagai jemaah tertua, Mbah Sumi akan menjadi jemaah prioritas dengan pelayanan khusus dari pihak penyelenggara haji. Jamaah yang tertua Kabupaten Lumajang itu atas nama Satumi. Ini Satumi ini memang prioritas lansia beliaunya ini. Usianya 95 tahun. Kalau yang 41 sampai 60 itu ada 482 jamaah. Kalau yang 61 sampai 95 itu ada 275 jamaah. Mbah Satumi bersama 863 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang akan diberangkatkan pada 11 Mei 2025 mendatang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto menjadi pusat perhatian pengunjung dalam ajang Pet Fest Indonesia di Ais BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, kehadiran kucing domestik tersebut langsung disambut antusias pecinta hewan peliharaan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan mewakili kirapat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Tania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kedatangan Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto, disambut antusias pecinta hewan peliharaan.
Bobby datang ke lokasi Pet Fest 2025 dengan pengamanan ketat. Bahkan sejumlah pengunjung menyebut pengawal Bobby sebagai pas pamping, plesetan dari pas pampres karena ketatnya penjagaan terhadap si kucing. Menariknya, Bobby, kucing domestik ini mengenakan pakaian bercorak batik dan duduk tenang di dalam stroller khusus miliknya. Diketahui Bobby hadir sebagai tamu spesial dalam ajang fashion show di acara ini. Kedatangan Bobby jadi hal yang paling dinanti. Selain bertemu penggemar, Bobby juga berkontribusi dengan melelang 2 busana ikoniknya dalam aksi sosial.